Nah, oke, teman-teman, ini Honda Scoopy yang permasalahannya lampu mil nggak hidup, starter tangan nggak hidup sama sekali ya. Pokoknya ini indikator nggak ada yang hidup ya. Dan full pump juga tidak dengung. Dan oke, saya kontak-kontak tetap nggak mau hidup ya. Oke, tapi kata yang punya di selah engkol tuh hidup ya. Oke, kita langsung engkol. Kita engkol hidup ya teman-teman ya. Tuh ya. Jadi motor ini hidup, cuma di kontak nggak mau starter ya, starter tangan nggak mau. Pokoknya indikator full pump semuanya nggak bunyi, nggak hidup ya, lampu-lampu. Saat diengkol hidup. Oke, kita matiin, kita cari bagian masalahnya di mana ya. Oke, kita cek bagian aki, di bagian aki ya. Nah, ini saya menemukan yang pertama ini baut pada bagian aki ya. Baut aki plusnya ini oblak, ini nggak kenceng. Oke, ini saya mau ganti dulu pakai baut yang sesuai. Nah, ini karena baut tadi kepanjangan ya. Ini sudah saya carikan baut yang khusus untuk aki ya, tidak terlalu panjang, untuk sedang ya. Nah, ini saya bautkan dulu, nanti kita cek kembali apakah cuman baut aki atau ada skring yang putus. Nah, kalau skring putus itu biasanya ada kendala konslet ya. Nah, ini kita cek dulu bagian baut akinya. Setelah terpasang, kita coba kontak ya. Masih nggak mau hidup. Start tangan, kita start tangan juga nggak mau hidup ya. Dia berarti ada skring yang putus ya. Nah, harusnya ini hidup ya, kodenya harusnya hidup, tapi ini tetap nggak mau hidup. Oke, kita matikan kontak, kita cari bagian skring ya, atau ada yang putus atau tidak ya. Kita cabut satu persatu ya. Ini skring yang 10 ampere masih bagus ya teman-teman ya. Nah, ini nggak ada masalah, tapi kita belum tahu ya yang lain. Oke, yang satunya ini bagus ya, nggak putus. Oke, yang satunya juga bagus ya teman-teman ya. Oke, ini juga oke, masih bagus. Nah, ini harusnya yang 5 ampere, kayak ini dikasih yang 15, itu nggak apa-apa ya. Dan terakhir ini yang 25 ampere ya. Nah, ini putus terus sama yang mungkin bengkel sebelumnya itu di jumper ya. Oke, kita coba ganti ini dulu ya, karena ini permasalahan kalau yang pada 25 ampere udah di jumper, kemungkinan dulunya ini nggak ada gantinya ya, cuma diganti pakai kabel serabut, jadi dia mengakalin ya, karena mungkin bengkel sebelumnya tuh nggak ada stok yang 25 ampere ya skringnya. Oke, ini kita pasang semua bagian skring yang nggak putus ya. Nah, ini yang 25 ampere saya ganti ya, karena yang tadi udah jumperan. Oke, kita ganti yang baru ya, ini 25 ampere. Oke, kita pasang. Nah, setelah kita pasang, kita langsung coba kunci kontak on ya. Kunci kontak on, tes. Nah, hidup ya. Oke, dan permasalahan yang utama ya, yang utama itu saya coba tadi konfirmasi lagi sama yang punya tuh, katanya saat jalan juga ditekan klakson itu mati. Saya tes ya, tuh ya teman-teman ya. Ini saya tes, pencet klaksonnya ya, pencet tombol klakson langsung mati ya. Jadi mungkin ini ada yang konslet. Oke, kita cek lagi bagian skring mana yang putus ya. Yang 25 ampere bagus, yang ini masih oke ya. Oke, ini nggak ada yang putus, dan ini jalur yang 10 ampere. Kita cek kembali, bagus ya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini putus ya. Nah, jadi ini ya yang menyebabkan saat kita pencet tombol klakson langsung mati ya, skringnya langsung putus. Penyebabnya ada di bagian kabel klakson ya, ini luka ya, luka, dan dia mungkin terkena bagian apa, besi ya atau apa ya.
Oke, nanti kita cari tahu ya penyebabnya di mana. Jadi ini kita harus cari tahu di mana penyebabnya kok bisa luka ya. Oke, nanti setelah kita ketemu penyebabnya di mana, kita rapikan, kita isolasi ya. Setelah rapi, kita cek kembali, kita tes ya. Oke, sebelum kita rapikan, kita pasang dulu bagian skring yang putus tadi, kita jumper dulu ya pakai kabel serabut, agar supaya nanti kalau ada konslet kembali kita enggak 2 kali 3 kali ganti skring ya. Oke, langsung kita coba tes hidupin ya. Hidup ya. Nah, setelah itu kita bunyiin klakson ya. Tadi kan saat kita pencet klakson ya, langsung mati ya, skring langsung putus. Jadi saat tadi kita pencet klakson, skring bawah itu yang 10 ampere langsung putus. Yang saya jumper tadi pakai kabel ya. Kita tes lagi. Nah, oke. Oke, jadi kami matiin dulu. Nah, jadi penyebab utama di sini ya, ini udah ketahuan. Nah, ini luka. Nah, lukanya ini disebabkan karena ini ya. Nah, ini baut pada reflektor lampu utama ya. Ini udah rusak ya. Jadi dia mungkin saat jalan kayak goyang-goyang menyentuh bagian kabel klakson ya. Oke, ini udah saya benerin ya. Ini udah saya akalin biar nggak goyang-goyang, saya tali tis ya, dan saya dalamnya juga udah pokoknya ini udah presisi, udah nggak goyang lagi. Jadi mungkin bautnya nggak kemana-mana lagi, nggak ngonslet ke kabel lagi. Hidupin, kita klakson. Oke, kalau goyang-goyang ya. Nah, kalau ada yang konslet lagi ya, kalau kita cek kayak gini sekaligus ya. Jadi nanti nggak 2 kali kita kerja, kita perbaiki. Oke, kita pasang lagi, nggak masalah, kita langsung starter hidupin. Ya, udah normal ya. Kita gerak-geraknya kayak gini ya. Nah, karena tadi yang konslet bagian depan mungkin kalau cuma ada yang kabel ngelupas lagi bisa ketahuan ya kalau kita gerak-gerak kayak gini. Ini udah nggak masalah, saya normal ya, semua normal, lampu oke normal, heading stop normal. Oke, kita matiin. Oke, ini skring yang tadi saya jumper pakai kabel serabut udah saya ganti yang baru ya. Dan ini tinggal kita perapian dan nunggu yang punya datang totalan ya. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Dan jangan lupa share dan subscribe ya.